Pak Karen agamanya apa? Saya agamanya 1000% Kristen karismatik. Oke, itu ya, udah Kristen dia Bu Caroline ya. Dengar sendiri tau? Dia itu pendusta itu. Dia ketika dia berbuat jahat, dia bukan pengikut Kristus. Dia pengikut iblis itu. Mengikut iblis. Berarti kitab Wahyu itu kitabnya iblis. Kan saya ikut kitab Wahyu. Gimana dong? Tapi bahasanya yang terlalu vulgar ya Pak Karen ya. Bang Karen, cobalah pahami ya. Kami di sini menghormati loh. Dewa menghormati Bang Karen. Ya Bang Karen ya? Ya Bang Karen. Jangan bilang itu lagi ya. Jangan vulgar ya. Baik, siap Bang Karen, makasih banyak ya. Silakan lanjut Bang Karen. Ya biar bibirnya sama lah. Ya. Pak Karen, coba edukasi Carolina itu loh. Kenapa meragukan Anda sebagai Kristen Pak Karen? Ya. Saya Ibu Carolina Kristen karismatik ya. Jadi saya bukan prosetan atau katolog, apalagi adventure, bukan ya. Saya mau mengajarkan kebenaran yang tertulis, bukan kebenaran yang dibuat-buat biar dapat perpuluhan duit banyak. Ya. Saya enggak Coba cari biar jemaat. netizennya yakin Pak Karen, biar netizen yakin di rumah Pak Karen kan ada salib tuh di belakang bangku. Nah, tunjukkan kalau salibnya. kita salib dibikin kayu bakar, bro. Nggak ada. Kita karismatik nggak pakai salib. Karena buat kami orang karismatik, Betul, ada kayu namanya salib. gambar salib itu ada spirit, ada jinnya. Begitu loh. Tapi Pak Karen masih ada gereja toh Pak? Saya sebulan sekali baru gereja. Kalau tidak setiap hari, kan Yesus setahun sekali gereja. Gereja apa namanya Pak? Saya Ya. gerejanya untuk sekarang di ini GBI. Oh GBI. Gimana dong, Bu Caroline? Ya. Percaya tuh Bu Caroline dia Kristen? Jangan biar Ibu Caroline tidak jijik, masa suruh pakai apa filter tadi, nanti Ibu Caroline jijik lagi. Biar Ibu Caroline inilah. Kayaknya cocok ini, sejodoh ini kayaknya nih. Nggak mau saya yang tidak. Kenapa Pak? Saya senang yang bungkus. Rambutnya terurai loh itu. Rambutnya terurai Pak. Rambutnya kayak rambut jagung. Waduh. Enggak gini, Daeng izin sedikit. Pak Karen gini ya, Ibu Caroline ini kan ketika dikasih pemahaman oleh kami Muslim itu, meskipun data ditunjukin, dia selalu bilang kalian tidak punya Roh Kudus karena kalian Muslim. Nah kan ini Pak Karen Kristen nih. Nah, Pak Karen mengakui nggak bahwa di dalam diri Pak Karen ada Roh Kudus? Ya kalau orang karismatik rata-rata punya Roh Kudus. Kalau prosetan sama Katolik sama Advent nggak ada. Kok ada pro apa tadi? Baik, sedikit dari Dewa coba ya. Pak Karen, Abu ya. Pak Karen Abu ya. sedikit dari Dewa. Pak Karen ini kan Abu ya, saya ngomong. Sebentar. Pak Karen ini kan berpengalaman soal perempuan. Kira-kira Bu Caroline ini bau nggak? Kira-kira menurut Pak Karen? Bau nggak? Iya, nggak bau sih kalau dia berbibir Nggak bau, ya? merah begitu. Abu Gimana ya. Ibu Caroline? Sekarang saya Mohon maaf Ibu Caroline. Ibu Caroline kok rambutnya kayak itu, rambut jagung. semua di tolong. Enggak Bu gini, gimana kalau dikasih pemahaman sama Pak Karen, kan dia sesama dia Kristen juga. Coba Ibu Caroline ajar saya lah tentang kekristenan yang benar, coba. Pakai data ya, saya bawa data juga nanti. Kekristenan yang benar adalah sama seperti karakter Yesus Kristus. Barang siapa? Nah, Abu ya, diamkan dulu dia. Kata Yesus tadi, siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyalah kamu pembuat kejahatan. Nah, orang-orang seperti inilah. Ya. Katanya pengikut Yesus, tapi omongannya masih kotor. Itu bukan pengikut Yesus. Jelas. Di mana Kata di Yesus, situ ditulis begitu? ada di ayatnya dia di mana Yesus sendiri yang mengatakan ketika dia berkata pengikut Yesus,
tetapi dia masih dalam berbuat kejahatan, dalam kejahatan, hidup dalam kedosa, dia bukan pengikut Yesus, tetapi dia pengikut iblis. Oke, Nah, sekarang saya jelas. balas lagi sama Ibu, bisa? Dan jelas Sebentar dulu, dari kan buahnya Ibu lah, bawa narasi Yesus. dari buahnya lah kamu mengenalnya katanya. Nah, dari buahnya. iya. Mana mungkin orang yang baik itu adalah pengikut Yesus? Mana mungkin orang yang jahat dan berkata kotor itu pengikut Yesus? Bukan. Itu nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Oh, jadi Yesus Ajaran nggak pernah Tuhan ucapkan Yesus, kata kotor menurut Tuhan Ibu? Yesus itu mengajarkan tentang kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, Ah, buah-buah roh. buah-buah roh apa buah-buah dada nih? Kan kotor otaknya kan, itu bukan pengikut Yesus, itu dia iblis. Oke, karena kau bicara kata-kata kotor, sekarang saya buka. Coba kau buka kitab ya. Yesus mengatakan perempuan Samaria itu anjing. Jangan roti disiapkan buat anak, bukan buat anjing. Sama orang Yahudi, Yesus mengatakan, hai kalian keturunan ular beludak, apakah itu tidak kotor? Saya meneladani Yesus loh. Gimana dong? Yesus mengatai perempuan Samaria yang udah sakit pendarahan dikatai anjing lagi. Kira-kira menurut kau itu perkataan bersih apa perkataan kotor? Ayo Ibu buktikan bahwa Ibu ini paham biblos. Ayo Bu. Ya, siapa Ayo. nih yang diilhami Roh Kudus? Silakan siapa ini? Saya tidak dengerin kata-katanya tadi. Saya sudah mute tadi. Saya, Yesus mengatakan kepada kirikan suaranya. perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mengatakan bahwa roti itu dikasih buat anak, bukan buat anjing. Jadi perempuan Samaria itu dikatakan anjing sama Yesus. Apakah itu perkataan bersih atau perkataan kotor? Itu perumpamaan namanya, bukan Oke, kayak kau di itu kitab lain kotak-kotaknya. Yesus mengatakan jika engkau tidak bisa membenci bapak ibu, Aduh ya, saya tidak mau engkau tidak layak di hadapanku. berbicara dengan orang ini. Apakah Dan itu saya perkataan bilang, bersih? di sini saya berkata, bertobatlah sebelum kerajaan Tuhan Yesus datang dan berilah dirimu dibaptis. Dan terima kasih buat di sini semuanya. Saya mohon maaf Oh, saya sudah perkataan yang dibaptis, ibu dibaptis pakai apa ini? berkata-kata salah. Saya mohon maaf jika ada yang menyakiti hati kalian. Mohon maaf ya. Saya undur diri dulu dan terima kasih. Jangan sok kudus. Ya, Ibu Akhirnya baca lagi biblosnya ya, Ibu ya. Terima kasih Ibu, baca lagi biblosnya ya. Pak Karen Baca sih baik-baik. terlalu vulgar. Gimana sih Pak Karen ini? Ngomong sama perempuan aja vulgarnya minta ampun. Nah, dijepat sama saya Pak Karen. Ya, jelas, Pak resikonya Karen. kalau dibilang Yesus satu-satunya Tuhan ya begitu, Abu ya. Gimana sih? Masa di bapak dibuang? Enggak, jangan vulgar, terlalu vulgar juga kagak enak Pak Karen. Gimana sih? Yang kemarin yang naik lagi, Abu ya. Iya nih saya coba. Tapi serius loh Pak Karen. Kok Pak Karen ini agak lain dari yang lain pemahamannya, agak bingung Ya, gua. saya agak lain karena saya ikuti yang tertulis, Abu ya. Kalau nggak tertulis ngapain tak ikuti? Oke, saya sapa dulu Mr. Ben. Mr. Ben Muslim apa Kristen, Bro? Assalamualaikum, Muslim bang. Oke, siap. Abangku, nggak apa-apa di bawah dulu ya, biar berlanjut dulu. Afwan ya. Iya siap. Oke, sehat-sehat abangku ya. Oke. Insya Allah siap. Abangku, assalamualaikum. Aduh, berserak. Nah, Pak Huta Galung, Pak Richard, semuanya pada mundur, gak mau naik kalau ada Pak Karen. Heran gua. Dia heran gua. Heran. Ada nih Pak Huta Galung, ada Pak Huta Galung, ada Pak. Ya maklum lah. Nih Pak Huta Galung, selamat sore Pak Huta Galung. Selamat sore, brother. Oke, Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Bentar dulu Pak Karen, bentar. Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bang. Oke, Sehat. semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. 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 Ya, Pak Huta Galung, gimana? Sekarang Anda ini posisi Kristen yang Tuhannya ada berapa? 1, 2, apa 3 Tuhan Pak Huta Galung? Tuhannya satu, Bang. Satu, Pak Karen ini beda dari gimana sih? Satu, lanjut. Tuhan satu. Disabilitas dong. Berarti pantatnya Yesus ada 2 Pak Huta Galung atau apa satu ini? Ya, sebagaimana anatomi manusia sama, Bang. Sama. Satu. Nah, Anatominya coba kan sama. Pak Huta Galung baca Wahyu 22 ayat 3, coba baca. Bacalah. Dalam teori hukum siapa yang mendalilkan dia yang membaca.
Tadi, oke, di situ dikatakan bahwa tidak akan ada lagi laknat tata Allah dan ada pemisahan dan tata anak domba. Ada berapa tahta di situ, Pak Utagalung? Tata anak domba, tata anak Allah. Ya, Kalau kita baca letter let itu 2 tahta. ya. Kalau dibaca tidak letter-let berarti satu pantat. Betul. 1 pantat bisa. Ya. Kalau tidak letter-let satu pantat berarti kan. Tapi kalau baca secara letter-let 2 tahta, begitu. Kan begitu. Kemersian dong Yesus berarti. Pantatnya ada 2. Itu gimana Jadi maksud ini, Bang. penjelasannya? Alkitab. Waduh, bentar Bang, sebentar. Abang dulu nih, Bang. Penjelasannya Bapak bagaimana kalau begitu? Sebentar Bang, tunggu selesai dulu ini. Kita hormati Bang. Abang dulu lah, aku stop dulu. Oh iya, bunyi masjid, iya. Wah, dia dekat masjid ya. Di sini juga lagi adzan ya. Saya mute dulu ya. Ini luar biasa Pak Hiu Tagalung menghormati adzan. Lanjut. Keren. Lanjut. Eh, Saya rubah filter lah biar serupa dan segambar dengan Pak Hutagalung. Kalau tadi kan segambar dan serupa dengan ibu itu. Saya juga kadang bisa berubah wujud. Kadang wujud yang bicara, kadang enggak begitu. Kadang nanti saya bikin pakai filter 2 pantat nanti sebentar. Mirip. Masa saya mirip Taipudin? Taipudin agak lebar bibirnya. Saya enggak lebar banget kalau ada aja. Saya kena tombak kemarin Abuya. Tapi ngomong-ngomong mukanya Karen ini kayak Saripudin ya. Gimana? Kenapa sih ditampilin begitu-begitu Pak? Yang standar aja Pak wajahnya Pak Karen. Yang standar aja. Saya ngikuti dengan teman pembicara saya. Kalau dia berupa manusia, saya jadi manusia. Kalau dia berupa hewan, saya berupa hewan. Begitu loh. Udah jadi manusia aja Pak, jadi manusia aja dulu. Jangan, nanti banyak yang naksir di bawah. Istri saya 4 janda. Nanti ada yang janda naksir gimana? Siapa yang tanggung jawab, ayo? Istri Anda 4 janda, gimana sih orang janda kok punya suami? Boleh lah. Jadi menurut Pak Karen ini Tuhan yang sebenarnya yang mana Pak Karen? Ya Tuhan yang sebenarnya pencipta langit dan bumi ya itu Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus bukan. Yesus Kristus kan diangkat sama Paulus botak gondrong samping. Loh diangkat jadi apa Pak? Diangkat jadi Tuhan. Oh jadi Anda nggak setuju kalau Yesus itu Tuhan? Ya enggak lah, masa di mana Yesus ada menciptakan langit dan bumi? Enggak ada di kitab Kejadian nama Yesus Kristus. Waduh. Kalau begini Pak Karen banyak musuh ini. Oh biar. Apa dimusuhin? Tadinya Bang Andi mau nyerang Pak Karen nggak jadi. daripada ngikuti para goblok-goblok nih, ngapain? Jangan terlalu kencang Pak bahasanya. Nanti kena ini. Terkena banned lagi akunmu Karen. Oke Bang. Ya silakan Pak. Yang Oke, satu ini Bang. siapa namanya SHT ini? Oke. Ya. Tagalog ya. Oke Bang, jadi di dalam saudaraku, dalam Alkitab kami itu ajaib Bang.
Jadi Allah yang bukan 3 dimensi coba dinarasikan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh manusia yang ber3 dimensi. Sehingga susah untuk menyatakan Allah yang bukan 3 dimensi, maka perlu personifikasi. Maka ketika kita membaca seolah-olah itu 3 dimensi, padahal hakikatnya tidak. Contoh, di dalam diri saya ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Kalau kita narasikan secara letterlet, harusnya ada 3 kursi dong, 3 pantat. Tapi nyatanya saya di alam 3 dimensi memerlukan 1 pantat saja. Walau di dalam saya ada keesaan, singular yang plural. Kurang lebih demikian memahaminya abangku. Tetapi lagi-lagi aku tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan, nggak apa-apa. Sebetulnya abad keempatnya Yesus dipaksa Allah, Bang. Jadi untuk syarat selamat enggak mengaku Yesus Allah kok, Bang, tapi cukup kau terima dia majikanmu, itu yang benar, brother. Silakan, Bang. Begitu. Saya menghormati Yesus lebih tinggi sedikit daripada Presiden Prabowo. Tapi saya tidak menghormati langit dan bumi, karena di dalam kitab Kejadian tidak ada nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi pencipta langit dan bumi? Tidak ada. Dia manusia biasa yang memiliki firman sesuai Yohanes 1 dan Wahyu 1 ayat 8. Begitu loh, bro. Jadi kalau dibilang Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan, ya kalian harus bertanggung jawab, memberikan bukti siapa manusia yang berani potong kemaluannya, gitu loh. Kok ada manusia bisa potong kemaluan Tuhan? Aja Pak, disunat bukan dipotong, disunat. Ya sama, dipotong, disunat, ya apa bedanya, Andi? Andi ini ada lagi ngurang. Kalau dipotong kan kepotong Pak, kalau disunat dikit doang yang keluar gitu loh. Iya kan, intinya kan dipotong itu. Emang kalau disunat itu cuma diceplok begitu, cuma disulot begitu. Kulupnya doang yang keluar Pak, kalau dipotong itu hilang sepotong gitu loh. Oh, ya iya memang hilang sepotong ujungnya. Masa hilang semua gimana sih? Bang Karen, sebelum saya lanjut ganti dulu filternya. Soalnya aku berpikir berhadapan dengan Saifuddin Ibrahim. Apalah. Kan, gue bilang apa tadi, mirip Saifuddin. Gak percaya kan? Ya saya gantilah Tagalognya. Yang normal aja Pak. Nah, si Udin datang gini. Saja ya. Ya normal aja Pak. Normal ya. Nah, sebentar lah. Teman-teman, Udah gue bilang tadi mirip Saifuddin. Iwan Pila, tap layarnya Iwan Pila. Aduh, 19K ini nggak naik angkanya. Kalau begini masih bisa tidak? Janganlah Pak, nggak bagus lah itu. Bikin Pusing kepala Pak. orang, woi. Pusing orang, Bang, kalau Pusing gitu, kepala Pak, yang normal aja. Normal. Iya Pak. Tahu malu dia menunjukkan jati dirinya. Waduh, ya ini. Tapi ini hostnya Sama saya nggak enak, takutnya ada yang kejanda kesangsang di bawah. Aman Pak, aman. Ya kan, mohon maaf ya Ibu. Normal ternyata ganteng abang ini. Di sini lagi membahas agama, bukan membahas rumah tangga. Silakan Mutagalung. Lanjut. Oke Bang. Jadi sejak kapan Yesus, walaupun saya percaya dia itu esensinya Allah, tetapi untuk syarat keselamatan, disclaimer, sejak kapan Yesus dipaksa Allah? Itu sejak abad ketiga, keempat. Nah disitulah terjadi kontekstualisasi. Abad ketiga orang-orang dipengaruhi oleh filosofi. Tentu dibutuhkan penjelasan instrumen yang bersifat filosofi. Lahirlah Trinitas dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi untuk syarat keselamatan nggak perlu mengakui Yesus Allah kok. Cukup kau jadikan dia majikanmu, itu yang benar. Untuk apa? Kau teladani kasihnya, bukan kau teladani hal-hal lahiriahnya. Begitu Bang, itu dulu Bang. Oke, sebelum ditanggapi Pak Karen izin, Pak Karen saya izin sholat asar ya. Pak Karen saya mohon kerjasamanya, berharap Pak Karen kata-kata yang kotornya dikurang-kurangi ya. Difilter ya. Difilter, lanjut Pak Karen, lanjut. Siap. Ya soalnya saya meneladani Yesus, Abuya. Ya, oke. Begini Pak Utagalung, kan tadi Pak Utagalung katakan satu, Yesus satu-satunya. Ya sementara saya baca Alkitab enggak. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55, di situ Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit melihat Yesus atau anak manusia itu berdiri di samping kanan. Kalau penerjemahan lama dibilang duduk di samping kanan. Berarti ada dua dong, bukan satu. Gimana dong itu?
Di kitab Wahyu ada 2 tata, di kitab Kisah Para Rasul ada 2 sosok. Kok tiba-tiba zaman now ini jadi satu? Itu kira-kira bagaimana itu aplikasinya? Pertanggungjawabannya ini. Apakah Alkitab ngibul atau Pak Hutagalung yang ngibul di sini? Nah, silakan Pak Hutagalung. Oke Bangku, terima kasih Bang Karen. Jadi saya tadi sudah katakan, karena begitu susahnya merepresentasikan, mengaplikasikan Allah yang bukan 3 dimensi, dibutuhkan personifikasi. Akibatnya orang salah memahami, tetapi lagi-lagi tidak apa-apa. Selama engkau meneladani, apa sih yang diladani? Kasihnya, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu yang utama. Makanya tentang sebelah kanan, banyak metafora di situ. Sebelah kanan artinya apa? Orang yang dihargain bisa, orang yang mempunyai otoritas itu bisa. Tapi lagi-lagi sesuatu yang merujuk kepada dia itu bukan tentang 3 dimensi, panjang lebar ruang, bukan. Itu tentang sesuatu yang bukan 3 dimensi. Tetapi kan kata-kata kita terbatas, Bang. Kata-kata kita selalu akan bermuatan 3 dimensi tentang dia yang adalah roh. Roh itu bukan 3 dimensi, tidak terikat ruang dan waktu. Itu susahnya, Bangku. Tapi lagi-lagi Yesus memberi penyederhanaan, bukan tentang rumusan-rumusan tentang dia, bukan. Kau teladani dia. Apa kata Yesus? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Ketika aku seorang diri, apa kau kasih tumpangan? Seputar tentang about love, Bang. About love, hanya itu doang, Bang, tentang Yesus. Makanya meneladani Yesus melakukan perintah-perintah kasihnya. Karena perintah kasih Yesus yang sempurna. Contoh, humanisme mengajarkan kasih, betul. Tetapi humanisme boleh laki-laki kawin dengan laki-laki. Standar Yesus laki-laki kawin dengan laki-laki dicampakkan keluar dari kerajaan. Begitu, Bang. Silakan, Bang. Saya kalau yang sampean yang apa Laik katakan itu saya udah mengerti, tidak perlu diajar. Yang saya mau bantah yang Laik katakan tadi satu Tuhan, Yesus Kristus. Sementara di kitab Yohanes 4 ayat 24 Yesus mengatakan Allah itu roh. Kita akan menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada di situ Yesus mengatakan suatu waktu nanti kalian akan menyembah Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah. Allah itu roh. Sementara Yesus itu bukan roh. Dia daging seperti saya. Punya nonot. Punya pisang. Gitu loh. Dia makan minum, nete, dilahirkan. Begitu. Maka Yesus di situ mengatakan bahwa Allah kita itu roh. Bukan daging. Tidak makan minum berak kencing, enggak. Allah itu tidak makan minum berak kencing. Kalau Allah itu makan minum berak kencing, mati kita. Tainya Tuhan itu besar. Karena di kitab Yesaya dikatakan, rumah apa yang akan engkau bangun, hai Daud? Langit ini tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kira-kira kencing dan tainya sebesar apa itu kira-kira? Paham tidak, Pak Hutagalung? Jadi Tuhan yang besar itu jangan disamakan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kecil. Maka Yesus mengatakan, aku hamba. Banyak di kitab Matius sampai Yohanes, Yesus selalu mengatakan hamba, utusan. Kita nggak bisa buang perkataan Yesus. Kalau kalian punya narasi begini, kalian mengatakan Yesus itu penipu, ngibul. Begitu loh. Ya saya tidak setuju kalau kalian katakan satu. Kalau kalian katakan satu berarti pencipta langit dan bumi Yesus Kristus. Sementara di kitab Kejadian tidak ada data Yesus Kristus, nggak ada. Yesus Kristus itu nanti ada karena ada Maria. Kalau tidak ada Maria, nggak ada Yesus Kristus. Mau keluar dari mana Yesus Kristus kalau tidak ada Maria? Sementara Yesus Kristus nanti keluar karena ada Maria. Ada vaginanya Maria. Kalau tidak ada vaginanya Maria, nggak ada Yesus Kristus. Paham? Ya, jadi jangan dibodoh-bodohi lah kita lah. Orang-orang Kristen ini kebanyakan dibodoh-bodohi. Udah dibodoh-bodohi, dimintai duit, lagi iuran lagi tiap bulan 10%. Lebih mahal daripada pajak negara. Oke Bang, aku jawab dulu yang typing. Bukan nggak mau buka cam, brother. Saya punya beberapa akun. Saya selalu sopan, selalu santun berdiskusi. Nggak tahu saya kenapa kok dilapor akun saya. Hanya karena beda persepsi, beda paradigma saya dilapor. Jadi ini akun saya belum bisa buka on cam ya, teman-teman sabar. Kita baru habis kena tombak juga. Nggak tahu saya juga mana. Jadi nggak bisa dibuka kamera saya itu, maksud saya kepada yang typing, teman-teman. Membantai itu saja, saudara apa alumnya.
engkau bernarasi satu Tuhan, sementara di Alkitab tidak ada satu Tuhan. Kalau cuma satu Tuhan berarti Wahyu Oke, Bang, nggak apa-apa. semua ya. Karena kalau kita baca di Wahyu 5 ayat 6, Yesus Kristus itu serupa seekor anak domba, bertanduk 7, bermata 7. Apakah Allah yang kita sembah adalah seekor anak domba? Kayak siluman berarti dong. Pencipta saya itu segambar dan serupa saya nih, ganteng begini. Bukan seekor anak domba yang bertanduk 7. Bangga. Janganlah diserupa-serupakan, Oke. singkat-singkat, metafora. Oke, sedikit. Bang. Akhirnya tersesat semua orang Kristen kalau Jadi, kayak begitu. oke Bang. Jadi kata Tuhan yang merujuk kepada Yesus itu artinya tetap sama, konsisten Bang, bahwa itu artinya Tuhan, bukan Allah ya. Saya tekankan lagi. Nah, dari mana kata Tuhan? Terjemahan di Indonesia sebelum tahun 1736 dari kata Melayu itu bahas Tuhan, dan belum ada itu kata Tuhan. Tuhan dibuat oleh Melchior Ledecker ini, gratis nih ilmu nih. Melchior Ledecker main ke warung di sebelah Riau. Ketika yang punya warung mengatakan silakan makan Tuhan, katanya kepada rakyat jelata. Lalu datang tuan tanah, silakan makan Tuhan. Lalu dia kaget, entah itu dalam rangka terjemahan Alkitab, si Melchior Ledecker ini menambahkan H tanpa merubah makna. Maknanya tetap Tuhan, majikan penguasa. Nggak Tetapi bisa dalam perkembangan Pak, bahasa, nggak bisa kata- Pak. Anda ini Sebentar, Bang. Anda ini korban terjemahan. Berbeda tidak apa-apa Bang, kita harus berbeda Bang, nggak bisa sama Bang. Yang penting santun saya sampaikan, gini Bang. Tetapi dalam perkembangan bahasa, kata Tuhan yang di Indonesia menjadi sesembahan, ilahi dan seterusnya. Karena dulu juga kata pendeta itu artinya kepada orang-orang pintar, sekarang menyempit maknanya. Tetapi konsisten dalam Alkitab kata Tuhan itu artinya Tuhan. Makanya tidak pernah orang Kristen berdoa Allah Yesus, nggak pernah. Lord Jesus, di Inggris juga Lord Jesus. Jadi menurut kata Tuhan Pak yang Huta merujuk Galung pada- ini Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? apapun yang kamu pahami, yang penting kau terima dia sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, Pak. Pak Huta Galung kok nggak menjawab? Bukan sebagai Allah. Jawablah seperti Pak Karen gitu loh. Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan juga iya, Tuhan juga iya. Ya nggak Tetapi bisa. untuk syarat- Begitulah. Kalau udah utusan ya nggak mungkin Tuhan Bang. Kan ada yang mengutus itu yang Tuhan gitu loh. Iya. Sebentar, begini Iya, saya maksud jelaskan. saya, Pak Tegan. kita Saya berbeda, mau tapi nggak usah bernarasi. benci gitu loh Bang. Nggak akan bisa sama memang. Bukan Nah, membenci. saya akan ngasih Biar cerdas ayatnya, lah. brother. Nah, Contoh. di dalam Yohanes 1 dia- ayat 1 Sang Firman berubah. Yohanes 1 ayat 14 Sang Firman menjadi manusia. Ya, sementara di kitab lain Yesus mengatakan dia hamba. Di sini ada perbedaan. Ya, jadi kalau kita maksakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya, kita akan berbenturan begitu loh. Ada manusia yang diangkat jadi Tuhan seperti yang Paulus katakan begitu loh. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa Sang Firman itu Tuhan, saya setuju. Tetapi kalau Yesus Kristus itu penamaan bagi raga jasmania, anak Maria, anak Yusuf, tunas Daud, iya. Nah, kalau mau dikatakan Tuhan kurang pas. Nah, saya kasih analogi begini, jika Sang Firman masuk kanal Podmio atau masuk kulkas saya, apakah kulkas saya jadi Tuhan? Seharuskah saya sembah kulkas? Kan nggak mungkin. Ngerti nggak? Ya, jadi harus memisahkan mana yang kalau teman-teman muslim bilang ya lohir dan batin itu harus dipisahkan, tidak bisa disatukan, begitu loh. Kan Yesus sudah mengatakan Allah kita itu roh, bukan daging. Karena kalau Allah itu berdaging, makan minum berak kencing, wah mati kita diberai Tuhan. Bumi ini pijakan kakinya Tuhan loh, pencipta langit dan bumi. Kira-kira sebesar apa tainya sama kencingnya itu sebanyakan? Nggak mengerti ya Pak Uta Galung. Nah, Pak Uta Saya Galung hanya- kalau mentuhankan satu Iya, Bang. ya terserah. Kita akan Saya mengikuti Alkitab, begitu loh Pak Uta Galung. Iya, sebentar Bang. Iya, maksud saya begini. Apapun narasi kita memang pada akhirnya tidak akan bisa sama, Bang. Kita bertukar informasi statusnya kalau itu diskusi sehat. Netizen lah yang menilai gitu loh, Bang. Saya mau mengatakan Ya, iya, bahwa untuk syarat selamat enggak mengakui Yesus Allah, Bang. Saya punya imani Itu saja. Kyrios. Begitu. Roma, sebentar Bang. Roma 10 ayat 9 dan 10 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Kyrios, Bang. Artinya menerima sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah kok.
Walaupun saya percaya ada tertulis Wahyu 21 ayat 7, siapa menang, sebentar Bang. Siapa menang dia akan menjadi anak-anakku, aku akan menjadi Allahnya. Allah di situ Theos. Jadi kami memahami dia Allah, no problem Bang. Yang penting bukan diterima sebagai Allah, diterima sebagai tuan atau majikan. Itu yang penting Bang. Gitu loh Bang. Roma 10 itu tuan itu Bang. Jadi sudah benar kami membuat dia sebagai tuan. Begini, sebentar saya jelaskan sedikit. Sebentar Bang. Makanya sesuai dengan narasi Anda, sebentar. Silakan. Saya janganlah kau mengajarkan ketidakcerdasan. Ya, banyak orang yang nonton di bawah. Begini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3 identitas yang adalah satu, Allah perjanjian lama. Sang Firman itu keluar dari dalam Bapa, tinggal Bapa dan Roh Kudus. Itu terbukti di saat Yesus dibaptis, ya. Jadi itulah mengapa saya katakan ada 2, karena Sang Firman itu sudah tinggal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam kitab Wahyu 22 ayat 3 ada 2 tata. Tatanya Sang Firman dan tatanya Bapa dan Roh Kudus. Begitu loh. Masih belum paham? Ya banyak berdoa lah, Pak. Jangan cuma dengar pendeta nanti dibodohi, miskin melarat, kau nggak dipeduliin sama pendeta. Penting dia kaya. Saya udah sering dibodohi sama pendeta masalahnya. Udah nggak mau dibodohi lagi saya. Oke Bang. Aku pikir jangan dipotong dulu Bang, sebentar aja pun. Ya, Jadi untuk syarat selamat tidak memaksa orang percaya Yesus Allah, bukan, itu ngaco, itu abad ketiga, abad keempat itu. Makanya rumusan ketuhanan, Trinitas, semua Unitarian, Sabelian bagi saya selamat. Karena bukan di perspektif kita keselamatannya, tetapi buahnya apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati, itu kok yang ingin saya ajarkan. Walaupun kami memahami dia adalah Allah itu sendiri, tetapi kalau ada orang tidak mengaku dia Allah, nggak apa-apa, selamat kok. Yang penting dijadikan dia majikannya. Kyrios artinya Tuhan, itu loh yang mau saya katakan Bang. Nah, emang apa yang diajarkan Yesus? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Brandnya harus Yesus, karena dunia pun mengajarkan kasih, itu loh maksud saya Bang. Harus standarnya Yesus gitu loh Bang. Ya, udah Di tahu situ saya ada kalau Kristenan. itu. Nah, Maksud saya tetapi begini, kita Kristen lagi abad- fokus dulu di satu Tuhan ini. Udah. Iya, kan Sabar dulu, tidak akan itu bisa aplikasinya paham kita, daripada Bang. mentuhankan Yesus. Ya saya enggak sudah Jadi- paham, enggak usah kau jelaskan, udah di luar kepala aku itu. Yang saya mau Netizen yang kita apa tuju, bahas Bang, ini, walaupun abang satu Tuhan pintar, atau 2 berdiskusi Tuhan, itu. begitu loh. Jadi sesuai yang Nggak usah kau bahas itu, dia kasih, berbuat baik. Nggak usah kau ajar, saya sudah lakukan semua habis, hartaku tak bagi-bagi sama orang miskin, sama janda-janda. Iya, tapi kalau nggak berdasarkan brandnya Yesus nggak selamat. Iya, Bang. nggak usah kau baik itu. Kalau kau bilang kasih perpuluhan, saya pelaku perpuluhan nomor 1. Saya tidak bayar 10%, saya bayar 35%, kadang sampai 50%. Nah, Apalagi kau mau Jadi kasih ke saya? Kasih. Perpuluhan Saya sudah kan sering difitnah, bahkan pernah masuk Sebentar, penjara Bang. karena difitnah. Nggak balas saya, nggak balas. Jadi nggak usah kau ajar kasih. Yang kita Iya. mau bahas Tuhan 1 apa 2 gitu loh. Jadi mau apapun narasi saya, itu hak saya Bang. Kita hanya berdiskusi, bertukar ya udah, informasi, itu namanya- netizen itu yang namanya menilai diskusi- gitu loh Bang. Itu namanya diskusi mutar-mutar. Menurut Gitu perspektifmu abangku, kita nggak akan bisa sama Ini Bang. yang terakhir saja lah, apa Begitu Utagalung. loh, Bang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 di situ dikatakan, ya, yang antikris itu ialah mereka yang tidak mengakui baik anak Yesus Kristus dan Bapa. Ada 2 di situ, bukan 1 kayak Yesus Kristus doang. Jadi antikris itu tidak mengakui baik Bapa maupun anak. Bukan setiap orang yang mengakui Yesus Kristus Tuhan, bukan, bandul, bodoh. Kan di situ dikatakan mengaku Iya. Bapa, baik Bapa maupun anak. Apakah Bapa adalah anak? Anak adalah Bapa? Kan enggak. Masa anak saya adalah saya? Kan bukan. Di dalam kitab Berarti Yohanes, topiknya udah Yesus mengatakan lompat Bapa nih, punya Bang, ya. kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri. Enggak ada 1, 2. Kitab Matius sampai Wahyu itu menyatakan 2 oknum di situ, bukan 1. Jadi firman tetaplah firman, firman tidak masuk kanal potmio, lantas kanal potmio jadi Tuhan. Atau firman masuk ke kulkas saya jadi Tuhan, enggak. Ya, firman tetaplah firman. Sekalipun firman itu ada di dalam Kristus Yesus, kealahannya tidak hilang, dia tetap satu, tetap esa dengan Bapa. Tapi Yesus Kristus ya manusia, utusan, nabi,
bukan Tuhan. Di mana Yesus Kristus pernah menciptakan Adam dan Hawa? Nggak ada nama Yesus Kristus di kitab Kejadian, nggak ada. Begitu loh, harus memahami begitu biar umat ini tidak pusing, puyeng, udah dibikin pusing, mintai duit lagi. Oke, jadi aku bingung nih Bang, nanggapin dari mana nih? Sebenarnya terlalu banyak topik yang harus menarik, diperjelas, mintain uang. Saya tidak minta topik lain, minta topik satu Tuhan atau dua Tuhan. Begitu saja, nggak usah mutar-mutar di perilaku, ya sifat kasih, nggak usah kau ajar kasih sama saya. Habis hartaku sama orang, saya kasih bagi-bagi orang lain. Saya punya istri 4 janda, tak sangoni semua. Mana lagi? Kurang apa lagi? Zaman dong. Kan lanjutnya gitu anak Betawi. Yang kita mau bahas satu aja, Tuhan satu apa dua, itu aja, nggak usah yang lain. Maaf ya teman-teman di bawah ya, saya pakai kacamata ini bukan buat gaya, ini kacamata baca ini. Yang komentar-komentar aneh-aneh ini. Ini kacamata kuda ini buat baca. Oke Bang, tadi sudah aku jawab bahwa untuk syarat selamat tertulis di Roma 10 ayat 9 dan 10, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sudah, itu jawabannya. Nah, tentang perburuan, memang agama seperti itu. Iya, Ya, kan kita berbeda Bang. Abang mau menafsirkan itu dua nggak apa-apa. Tapi saya menafsirkan roh itu bisa masuk ke dalam ruang dan waktu, bisa di dalam ruang dan waktu, tetapi tidak akan aku paksakan itu menjadi 3 dimensi. Di situ kita tidak ketemu Bang. Abang selalu memahami bahwa itu adalah 3 dimensi sehingga abang berpikir sosok. Kenapa? Abang pisahkan. Emang roh bisa dibagi-bagi? Nah, di situ kita tidak akan nyambung abangku. Saya mau membawa esensi dari kekristenan adalah menerima Yesus sebagai majikan, itu yang terpenting. Oh ya salah kau berarti bro. Iya, kan saya sudah katakan. Bisa dibagi-bagi bagaimana? Iya, mau salah pun netizen. Begini, penjelasan Tritunggal itu sebenarnya kita bertukar gampang. informasi saja. Iya, keesaan Tuhan itu Iya, firman dan Roh sebentar Kudus. Bang. Itu esa satu. Abang Sekali kan sudah lebih banyak bicara Bang. dan masuk di dalam Yesus, berada di dalam raganya Kristus. Begitu. Masa begitu aja kalian tidak bisa paham-paham? Sebetulnya iya, kalau aku sih lebih banyak materi ku ceritakan daripada framing Bang. Dengarkan dulu saya. Sebetulnya ilahi tidak bisa dikonsep Bang. Karena kenapa? Tidak ada rumusan yang sempurna bisa. Jangan dipotong dulu Bang. Tidak ada rumusan yang sempurna bisa merumuskan ilahi. Bagaimana mungkin orang yang terdiri dari 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan terikat ruang dan waktu mencoba mengkonsep sesuatu yang bukan 3 dimensi, tidak terikat ruang dan waktu, itu tidak akan sempurna. Ya sabar Kan dulu. belum selesai. Kau katakan saya mengkonsep. Saya Kan tidak masih mengkonsep. aku, Saya Bang. membaca sesuai pernyataan Nanti Yesus dan dulu. murid. Makanya saya tidak berdasar pada Tritunggal, Unitarian, Sabelian, tidak. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka yang merumuskan dirinya. Karena perintah dia bukan dirumusan kok. Nggak bisa dirumuskan ilahi. Perintah Tuhan adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Tetapi saya sebentar dulu, Bang. Sebentar lu gantian kita bahas. Tetapi yang Abang tidak brandnya Yesus, karena brandnya Yesus dilarang istri 4. Bagaimana kau mengasihi kalau kau terbagi-bagi istrimu sampai ke 4? Nggak akan bisa. Di mana? Ini bagus ini. Karena kau sebut begitu, ini bagus ini, cocok ini, senang saya. Saya senang dengan orang jujur begini. Di mana perintah Yesus tidak boleh poligami? Ayatnya. Baca, ayo. Siapa menikah dengan enak nih. Kau istri lari dari satu Tuhan sekarang ke poligami, ayo. Iya. Kau. Karena brand, makanya sabar dulu, jangan brand. Ayatnya Yesus melarang poligami, awas jangan komen ceret. Siapa menikah dengan suami yang telah diceraikan, dia berbuat zina. Siapa menikah dengan istri yang diceraikan, dia berbuat zina. Karena itu seorang laki-laki dan seorang perempuan akan bersatu. Tidak disebutkan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Begitu. Oke. Jadi, baca kitab Hosea 3 ayat 1. Baca. Berarti jangan sampai Tuhannya kita ini lagi linglung atau pingsan atau mabuk. Baca Hosea 3 ayat 1. Makanya saya katakan
Abang berbuat kasih kalau mereka bukan Yesus, abang tidak selamat Baca kan? ayat sesuai ayat, perintah ini firman Siapa Tuhan. yang mendalilkan, dia yang membaca. Oke, saya baca ya sebentar. Saya ambil Silakan, kitab dulu. Sabar. Saya ambil kitab dulu. Sabar ya, saya ambil kitab ini. Biar jelas lah. Hosea 3. Oke, sambil nunggu Bang